Oke, selamat malam, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas soal pertanyaan yang kemarin itu ada yang bertanya kalau teman-teman ini lagi cari printer buat di rumahan, ya, tapi maunya tuh printernya inktank. Karena teman-teman sekarang sudah pada tahu kenapa kita harus pilih inktank dan kenapa kita harus pilih inkjet, ya. Dan kali ini kebetulan kebutuhannya itu printernya inktank. Jadi memang buat di rumahan tapi maunya yang inktank. Nah, pertanyaan yang sering itu terjadi dan masih sering banyak ditanyain sama teman-teman yang lain adalah kira-kira nih lebih bagus merek Epson atau Canon, ya? Karena kali ini kita akan bicara dua merek yaitu Epson dan Canon. Cuma masih pada bingung, jadi masih suka nanya yang bagus itu mereknya Epson atau Canon untuk printer inktank. Nah, sekarang kita coba kasih persepsi, ya, kita betulin dulu persepsinya, kita kasih edukasinya dulu supaya teman-teman tahu waktu mau pilih printer itu pilihannya tuh seperti apa, ya. Oke, nah karena kita udah tahu dan kita udah jelas yang kita mau pilih itu adalah printer inktank, ya. Printer inktank itu adalah printer yang menggunakan tangki tinta di samping printernya, ya. Jadi di samping printernya itu ada tangki tinta atau di dalam printernya itu sudah ada tinta yang sistemnya itu sistem refill, sistem isi ulang dengan tinta botolan. Nah, sekarang ini kita beresin ya, kita kasih tahu dulu ke teman-teman persepsi atau informasi soal printer inktank. Karena di sini kita bicara dua merek yaitu Epson dan juga Canon. Jadi kita harus kasih tahu dulu kalau Canon itu ada dua tipe printer. Yang saat ini masih ada yaitu inkjet dan juga inktank, ya. Canon itu ada dua model, inkjet dan juga inktank. Kalau si Epson itu semuanya inktank, pada umumnya inktank. Mereka sudah tidak punya lagi printer inkjet. Kalau Canon itu masih ada inkjet dan juga ada inktank. Jadi inktanknya ini untuk Canon ini baru mulai tahun 2016, ya, baru sekitar 5 tahun yang lalu, tapi sudah cukup lama dan sudah mature, sudah matang. Jadi produknya ini sudah banyak terjual di market. Kalau Epson ini lebih lama lagi, ya. Jadi sebelum 2016 mungkin dari 2008 atau mungkin 2010 mereka sudah stop yang namanya jualan printer inkjet. Jadi mereka semua fokusnya produksi yang namanya printer inktank, ya. Jadi si Epson ini sebagai pelopor yang pertama kali di Indonesia jualan printer dengan sistem inktank atau tangki tinta. Oke? Nah, ini dulu yang dibenerin dulu, ya. Jadi teman-teman mesti tahu nih, kalau Canon itu ada dua tipe, inkjet dan inktank, ya. Nah, sampai saat ini di tahun 2021 ya masih banyak yang sering salah. Karena apa? Pada saat teman-teman cari printer inktank, yang ditawarin itu printer Canon yang diinfus, yang dimodif, bukan yang original, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini kan ada dua nih. Printer Canon itu ada dua, inkjet dan inktank, ya. Tapi yang ditawarin karena kita nanya ke toko atau kita cari informasi, pada saat kita mau cari printer yang ditawarin itu kebanyakan printer Canon yang diinfus, yang modifan. Berarti ini bukan pabrik, bukan asli, bukan original, ya. Jadi yang ditawarin ada dua model yaitu Canon yang diinfus dan juga Epson L series. Nah, si Epson ini nggak ada yang namanya printer yang inkjet terus dimodif, itu udah nggak ada. Jadi semuanya udah pasti original. Oke, tapi si Canon ini ditawarinnya yang modifan. Saya juga nggak ngerti kenapa yang nawarin itu nggak langsung kasih yang original. Dan buat teman-teman yang masih awam itu memang nggak bisa salah. Kita juga karena memang nggak ngerti. Jadi begitu ditawarin kita cuma pikir oh ya sudah, karena ini memang printernya modelnya sama, ada tangki tintanya, jadi dianggapnya itu printer infus atau printer inktank itu sama, padahal sebenarnya berbeda. Karena printer inktank adalah printer sistem original dari pabrikan, tapi kalau yang modifan itu namanya printer infus, ya. Jadi pekerjaan tangan, pekerjaan bukan pabrikan, jadi nggak ada standarisasinya, namanya itu printer yang dimodif, ya. Kita mesti tahu dulu nih kayak seperti ini. Jadi yang ditawarin itu sampai sekarang itu masih ada dua model seperti ini. Nah, ini yang sekarang saya baru cek dan ini update di 2021 bulan September. Kalau teman-teman cari di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee, ketik aja printer infus
atau printer inktank itu masih keluar yang kayak begini ya, Canon IP2770 infus ya. Nih, botol infusnya di samping. Kelihatan ya, di sini ada tangki tintanya. Nah, ini yang dibilang orang atau dibilangin kalau ini printer infus, ini printer inktank. Jadi pakai aja atau beli aja Canon IP2770. Ini yang sudah dimodif, ini irit ya, karena sudah pakai tinta botolan. Sepertinya memang irit karena tampak luarnya ini memang dia printer inktank dengan sistem tangki atau sistem refill botolan. Tapi printernya ini sendiri, ini printer inkjet. Jadi printer inkjet yang dimodifikasi, yang dirubah, dibikin seolah-olah menjadi printer inktank. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang bawah. Ini adalah printer Epson L121. Ini printer inktank yang memang original, karena dari Epson itu sudah tidak ada yang non-original. Jadi ini memang asli pabrikan. Ya, tangki tintanya juga ada di sebelah kiri, dan kebetulan ini printernya sama-sama printer only. Jadi dia bukan print scan copy, tapi printer inktank yang sistemnya itu fungsinya itu hanya mencetak ya. Jadi ini setara nih. Tapi yang nggak setara itu adalah satu harganya 850.000, yang satu 1,6 juta. Tapi kalau sebagai orang awam, ya kita pilih yang mana pada saat kita tanya atau pada saat kita nggak ngerti, kita cuma lihat di online shop atau di marketplace, begitu keluar produknya Canon IP2770 infus. Oh, berarti ini namanya printer tangki tinta atau printer dengan sistem inktank. Dianggapnya ini sama dengan yang ini. Padahal sebenarnya berbeda karena ini bukan inktank, ini adalah printer inkjet yang dimodifikasi ya. Nah, ini yang paling sering salah dan masih terjadi sampai saat ini adalah karena kita pilih yang murah. Kita pasti pilih yang murah, 850.000 dibandingkan 1,6 juta, ini hampir 2 kali lipat. Ya, karena kita lihat secara kasat mata, oh ini sudah sama-sama inktank. Dan kalau kita tanya juga ke tokonya, mungkin juga mereka jelasin, ini juga awet, ini sistemnya udah pakai inktank dan juga tintanya murah. Ya, ini yang membuat kita tuh yang nggak ngerti, kita bingung, dan akhirnya kita salah pilih printer. Nah, dulu itu seringkali salah terus belinya yang ini, atau orang-orang dari dulu itu seringkali pilihnya yang infusan. Yang akibatnya sampai sekarang nih, ya, akibatnya sampai sekarang. Karena salah pilih, dari awal itu salah pilih, ya, atau mungkin juga karena nggak dijelasin, nggak diedukasi, yang dibeli itu printer infus yang modifan, ya, dan itu pasti itu nggak bisa dibandingkan dengan printer inktank yang original. Tampak fisik itu mirip, dibuat tangki samping, tinta refill botolan, dan juga irit dan murah harganya. Ya, memang secara depan, secara tampak depan, secara fisik itu kelihatannya sama. Tapi setelah kita pakai, ya setelah kita pakai 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin kita jarang pakai, kita bisa tahu kalau ternyata si Canon IP itu cartridge-nya jebol terus. Ya, cartridge-nya rusak terus, mampet terus, sering jajan alias kita harus gonta-ganti cartridge yang harga cartridge-nya itu mahal. Ya, cartridge tintanya ini mahal yang IP2770. Dan satu lagi, printer ini kalau sudah dimodif itu tidak ada garansi, alias begitu rusak cartridge-nya teman-teman harus beli. Harga cartridge-nya itu kurang lebih 270.000, ada yang 290.000 satu set, itu hampir 500.000. Ya, teman-teman bayangin aja. Kalau setiap bulan cartridge tintanya itu problem, ya itu bagaimana cost-nya, berapa biaya yang harus kita bayar, kita udah rugi duluan karena kita sudah salah di depan. Oke, nah selain itu juga karena apa, printer inkjet ini dengan printer inktank ini itu udah pasti durabilitasnya beda, kekuatannya beda. Ya, cartridge tinta yang digunakan di printer Canon IP2770 ini tidak didesain untuk mencetak untuk volume tinggi. Jadi makanya itu pada saat dipakai cetak sekian ratus lembar atau sekian ribu lembar, dia sudah tidak kuat, dia harus diganti. Makanya yang tadi kenapa itu sering rusak atau sering jebol, ya karena harus jajan gonta-ganti cartridge. Nah itulah yang kenapa kita bilang pada saat kita beli printer infus itu pasti akan cepat rusak, ya. Dan ini yang terus sampai sekarang ini masih salah persepsinya. Jadi kalau ditanya bagaimana, apakah itu lebih awet printer Canon atau Epson? Ya pasti orang akan jawab printer Epson lebih awet daripada printer Canon.
Karena sebenarnya ini yang kalian bikin atau teman-teman salah informasi. Ya, persepsi ini yang bikin image printer Canon ini jadi jelek. Ya, karena apa? Cartridge-nya rusak melulu, nggak awet, bikin boncos, dan nggak ada garansi. Yang salah itu sebenarnya bukan printernya, tapi orang yang milih dan juga mungkin karena kita kurang edukasi sehingga kita pilih printer infus yang modifan, bukan salah merek printernya ya. Jadi bukan Canon-nya yang salah, tapi karena kita salah pilih tipenya. Itu yang harus kita benerin dulu persepsinya sampai saat ini. Mudah-mudahan sekarang teman-teman udah ngerti, udah jelas kalau ternyata printer inktank itu si Canon sudah punya printer inktank. Jadi kalau memang kita mau pilih printer inktank, kita harus pilih yang sama-sama inktank original. Oke, kita lanjut lagi. Nah, reputasi ini sampai sekarang itu membuat image kalau printer Canon itu boros, cartridge-nya cepat rusak, dan juga nggak awet alias jelek. Ya, itu katanya. Jadi katanya kalau teman-teman sekarang baru tanya printer ke orang-orang atau ke teman-teman yang lain, pasti mereka akan bilang printer Epson itu lebih irit, awet, dan lebih bagus. Ya enggak? Ya betul. Karena apa? Persepsi yang salah ini sudah dibuat dari zaman dulu sampai sekarang. Yaitu gara-gara salah beli printer infus. Ya, gara-gara beli printer infus, cartridge-nya sering rusak, cartridge-nya sering masuk angin, hasil cetaknya jelek, cartridge-nya harus digonta-ganti, keluar uang mahal, bolak-balik ganti servis, bolak-balik habisin waktu, itu yang bikin akhirnya orang kapok nggak mau lagi pakai printer Canon. Padahal printer Canon-nya itu gara-gara diinfus. Itu yang bikin persepsinya itu atau reputasinya itu jelek sampai sekarang. Ya, nah jadi salah persepsi itu harus dibenerin. Ya, kita harus benerin, kita harus edukasi ke teman-teman supaya teman-teman tuh tahu, oh ternyata memang sudah ada printer inktank. Nah, sekarang ini informasi sudah banyak, ya kita bisa banyak belajar, kita cari informasi di Google, di YouTube, atau di forum, di Instagram, segala macam. Teman-teman bisa cari dan belajar supaya teman-teman tahu nggak salah pilih atau nggak salah bandingin printer. Ya, printer inktank Epson atau Canon itu kalau yang sama-sama original, yang sama-sama original pabrikan, itu sama bagusnya, sama iritnya, sama awetnya. Kenapa? Karena garansinya sama 2 tahun atau 30.000 cetak. Dan pastikan kalau printer Canon ini bukan printer abal-abal dan bukan printer yang baru buat printer. Ya, Canon itu sudah buat printer udah puluhan tahun. Ini adalah merek-merek internasional. Jadi dia punya durabilitas dan kekuatannya itu sama dengan si Epson. Ya, kecuali kalau tadi dibandingkan inkjet dengan inktank, ya itu udah pasti salah. Tapi kalau sama-sama inktank, teman-teman boleh lihat, teman-teman boleh adu dan boleh dibandingkan karena kualitasnya itu sama dan juga durabilitas keawetannya itu sama-sama kuat. Karena mereka bisa memberikan garansi sampai dengan 2 tahun atau 30.000 cetak. Ya, jadi kesimpulannya sebagai berikut. Tentukan dulu jenis printer yang dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman sekarang udah tahu nih mau belinya printer inktank, ya. Teman-teman sudah bisa bandingin tipe, merek dan sistem yang sesuai, ya. Jadi kalau sama-sama inktank, teman-teman harus bandingin yang sama-sama inktank. Jadi jangan lagi tuh bandingin sama Canon, ya. Kenapa saya ngomong begini supaya teman-teman jangan salah pilih. Bukan nanti jadinya malah objektif atau membuat si Canon IP itu nggak laku. Bukan seperti itu. Kita di sini ngajarin supaya teman-teman jangan salah pilih dan juga bisa nanya ke tokonya, saya maunya inktank yang original. Jadi itu baru sama-sama nanti kita bandingkan dengan spesifikasi yang setara. Oke, dalam hal ini printer inktank sekarang sudah banyak pilihan ya. Brother, Canon, Epson dan HP itu semua punya printer inktank original. Jadi teman-teman tinggal bandingkan dan sesuaikan dengan budgetnya yang setara, budgetnya yang sesuai dengan nilai ekonomisnya. Ya, kita cari printer itu mau buat apa sih? Kita cari printer itu kita mau buat cetak, kita mau buat irit dan kita mau buat awet. Itu aja kok, nggak ada yang lain. Ya, jadi harus dilihat dari nilai ekonomisnya. Oke, nah sekarang kita coba lihat ya di sini. Kalau teman-teman masuk di Tokopedia atau di Shopee, ketik aja nih Canon IP2770 atau istilahnya printer inktank. Ya. Ini masih ketemu yang namanya printer kayak begini.
Sebentar ya, kalau misalnya kita lihat. Nah, kalau kebetulan yang ini kita ketik printer inktank, keluarnya nih printer inktank original semua nih. Epson, ini udah pasti inktank original. HP, ini juga inktank asli. Canon, ya, printer Canon inktank. Nah, ini dia Canon Pixma G4010, ini seriesnya G series, ini inktank dan juga Brother. Nah, ini juga Brother printer inktank, ya. Ini semua kebetulan yang ditampilkan adalah printer inktank yang original. Tapi teman-teman juga jangan salah, kalau misalnya di sini tadi saya lihat yang di Shopee, ya, kita masuk di Shopee, ketiknya printer inktank, ini masih keluar iklannya. Printer Canon Pixma MP287 Infus, ya. Nah, ini juga yang salah. Kalau teman-teman beli ini, udah pasti nanti ceritanya akan sama. Dipakai 2-3 bulan, cartridge-nya jebol, cartridge-nya rusak, ya. Boncos, rugi, boros, gonta-ganti cartridge, problem terus. Nah, ujung-ujungnya begitu teman-teman bilang, saya mau ganti printer, pasti nanti dibilangnya beli printernya yang Epson yang awet. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau beli printer inktank, ini ada Epson L120, Epson L1110, ini setara dengan tipe apa? Nanti saya jelasin. Nah, ini salah satu contohnya printer Canon Pixma inktank, ya. Ini printer inktank original. Nah, ini yang setara. Nah, kalau teman-teman belum hafal tipe atau model yang setara, teman-teman nanti bisa komen, saya kasih tahu tipe-tipenya yang apa, ya. Jadi di sini saya bikin rangkuman sebagai berikut. Printer inktank yang print only, ya, yang update nih, update 26 September 2021. Yang terupdate dan masih available. Itu adalah HP 115, Canon G1010 atau G1020, ya, Epson L121 atau Epson L1110. Ini semua printer inktank yang print only, ya. Kalau ditanya Brother kok nggak ada, Brother kebetulan nggak punya printer inktank yang print only. Mereka punyanya yang print scan copy. Jadi kalau misalnya teman-teman cari yang print only, itu pilihannya HP 115, Canon G1010 atau G1020, dan Epson L121 dan Epson L1110. Nah, ini baru setara, baru sama-sama printer inktank. Tinggal nanti dibandingkan antara fitur dan juga harganya, ya. Karena harga printer inktank ini mulai dari 1,5 sampai 1,9 jutaan. Nah, ini baru sama-sama kuat, sama-sama setara. Jadi nggak ada lagi nanti dibilang printernya nggak awet. Nggak mungkin, karena apa? Sudah sama-sama inktank, sama-sama awet, karena garansinya pun juga sama 2 tahun. Nah, kalau yang cari yang print scan copy, ini ada HP 315 atau 319 inktank, ya, Canon G2010 atau G2020, Brother T220, ya, di sini sudah ada Brother, dan juga ada Epson L3110. Ini baru yang namanya setara, ya. Harganya nanti teman-teman bisa lihat, ada yang mulai dari 1,6 sampai 1,7, ada yang sampai dengan 2,4 jutaan, ya. Teman-teman nanti bisa cross check lagi karena harganya bisa berubah, tapi ini harga adalah harga estimasi berdasarkan update harga pasaran di online, ya. Jadi teman-teman juga tahu supaya nggak kemahalan. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya bilang, value atau nilai, ya. Kita cari printer itu untuk digunakan sebagai alat mencetak, dan juga kita butuh yang namanya memberikan nilai ekonomis, ya. Printer itu harus bisa lebih irit, memberikan nilai ekonomis lebih murah, biaya maintenance-nya lebih murah, dan juga lebih awet. Karena kita butuh yang namanya value, ya. Fiturnya sama, fungsinya sama, hanya untuk mencetak. Nggak ada lagi kelebihannya. Sistemnya juga sama, inktank, apalagi. Jadi nggak perlu kita beli yang mahal, karena semuanya sudah banyak mereknya dan harganya saling berkompetisi. Ya, yang pastikan inktank original itu garansi 2 tahun atau 20.000 cetak, bahkan sampai ada yang 30.000 cetak, dan juga ada yang 2+1 tahun garansinya menjadi 3 tahun. Ya, semua digaransi unit dan juga termasuk yang namanya print head. Jadi kenapa yang namanya printer inktank itu semuanya digaransi, dan itu adalah printer original. Ya, jadi balik lagi ke pertanyaan yang kalau tanya printer buat di rumahan maunya inktank, lebih bagus Epson atau Canon? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu semuanya bagus. Jadi bukan katanya atau persepsi lama
zaman dulu yang mengatakan bahwa Epson lebih bagus dari Canon karena dulu pada salah milih printernya. Yang dibeli itu adalah printer Infusum, bukan inktank original. Tapi kalau sekarang udah tahu, kalau sama-sama inktank itu sama-sama irit, teman-teman punya pilihan lebih banyak dengan harga yang lebih kompetitif. Oke? Semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mau komen, silakan supaya kita sama-sama belajar. Dan saya ucapkan terima kasih.